Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab umum, mulai dari pengaturan lainnya hingga atur batasan penonaktifan kode. Pertama, urutkan standar untuk layar pencarian. Di sini Anda dapat mengatur standar berdasarkan kode atau nama. Dan jika dilihat pada sisi stok saat ini, kriteria penyortiran proses produksi berdasarkan nama. Jika Anda ke daftar barang dan melihat ke kolom proses, Anda dapat melihat bahwa standar penyortiran adalah dari nama. Dan jika Anda mengubah pengaturan menjadi kode, kemudian simpan, dan kembali klik pada proses, Anda dapat melihat penyortiran akan berdasarkan pada kode. Kemudian selanjutnya, tampilkan status alur persetujuan. Ini adalah pengaturan apakah akan menampilkan alur persetujuan secara default saat melihat laporan. Jika Anda memilih tampilkan, simpan, maka jika Anda pergi ke laporan, opsi untuk jenis contoh laporan akan selalu otomatis dicentang pada tampilkan alur persetujuan. Dan selanjutnya, slip prioritas mode pemasukan adalah pengaturan untuk memprioritaskan pergerakan saat menginput atau memodifikasi dokumen. Pertama, jika Anda pilih opsi pindah dan lihat, kemudian klik simpan, jika Anda ke layar entry slip, maka Anda dapat memindahkan kotak dengan menggunakan tanda panah di keyboard seperti ke kiri, ke kanan, bawah, dan ke atas. Dan jika kita memilih pengaturan, masukan, dan modifikasi, kemudian klik simpan, jika kembali ke layar entry slip, ketika Anda memasukkan data, Anda tidak dapat menggunakan tombol panah kanan, kiri, atas, bawah lagi, melainkan tombol enter. Dan kolom akan berpindah ke sisi sebelah kanan, karena fokus akan tetap berada di kolom tersebut. Anda dapat memilih opsi yang Anda butuhkan di sini. Kemudian selanjutnya pengaturan cloud, yaitu fungsi yang memungkinkan Anda mengunduh dan menyimpan dokumen atau file yang dilampirkan pada slip dan postingan. Pertama, jika Anda membuat slip dan memasukkan lampiran pada slip, maka jika Anda ke pengaturan cloud dan klik pada penyimpanan, Anda dapat melihat menu dengan file terlampir dan jumlah file, kemudian tanggalnya, serta penggunaannya. Dan jika Anda klik tombol detail, Anda dapat memeriksa slip atau kiriman yang dilampirkan file tersebut. Dan jika Anda klik pada jumlah file, Anda dapat mengunduh file tersebut. Kapasitas default yang disediakan oleh account adalah 100 GB. Namun jika Anda perlu kapasitas tambahan, Anda dapat berlangganan layanan tambahan groupware. Selanjutnya, sertakan subgroup dan status group level. Di sini adalah pengaturan apakah group level akan diatur untuk menyertakan subgroup atau tidak. Pertama, mari kita cek dulu grup level di menu pendaftaran pelanggan. Di grup Jakarta Pusat, terdapat pelanggan PT Bangun Rasa, dan di bawahnya terdapat subgrup Menteng dan Gambir, di mana di dalamnya masing-masing terdapat nama pelanggan yang berbeda. Saat ini, jika Anda memilih kecualikan subgrup dan simpan, kembali ke menu pelanggan vendor, klik cari di bagian grup level pelanggan vendor, hanya masukkan untuk grup Jakarta Pusat saja, kemudian klik cari, maka hasil pencarian akan menunjukkan pelanggan atau vendor yang berada langsung di bawah grup tersebut. Kembali ke pengaturan fungsi, jika kita memilih sertakan subgroup kali ini dan klik simpan, dan kembali ke menu pelanggan vendor, melakukan pencarian lagi,
hanya memasukkan grup Jakarta Pusat, kemudian cari, maka pelanggan vendor yang berada di dalam subgrup di bawah Jakarta Pusat juga akan masuk ke dalam pencarian. Selanjutnya, di bagian pengaturan pemberitahuan, slip, Anda dapat mengatur notifikasi untuk tiap menu di sini. Klik baru. Misalnya, saya akan membuat notifikasi setiap kali slip pesanan penjualan dibuat. Maka, masukkan namanya. Dan di bagian kondisi 1, pilih kaca pembesar, pilih menu untuk menerapkan, dan pilih nilai pesanan penjualan, kemudian terapkan. Dan di bagian default pengaturan, Anda dapat memilih target notifikasi. Misalnya, selalu notifikasinya akan dikirimkan kepada pengguna dengan nama Aya ketika setiap kali slip dibuat dan dimodifikasi atau dihapus, Anda dapat mengatur PIC yang berbeda-beda. Kemudian, centang notifikasi yang akan diberikan apakah lewat pesan atau messenger atau email. Dan masukkan frasa untuk messenger atau untuk email. Kemudian terapkan. Dan jika kita ke menu pesanan penjualan baru, Anda dapat melihat lambang kertas, pesawat kertas di bagian bawah berwarna orange. Di sini Anda dapat melihat pengaturannya. Selanjutnya, untuk kode target, jika Anda ingin menonaktifkan kode barang, vendor, lokasi, dan membatasi pembuatan slip baru yang menggunakan kode yang sudah dinonaktifkan, Anda dapat mengatur pembatasannya di sini. Misalnya, di kode pelanggan vendor, centang, dan simpan. Dan jika Anda memasukkan slip dengan menggunakan pelanggan vendor yang tidak aktif, kemudian simpan, maka Anda dapat melihat terdapat notifikasi bahwa slip tidak dapat disimpan.